Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibi ilahil alamin. Alladhi sumiya fis sama'i bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin la siyama baqiyatillahi fil ardin arwahuna wa arwahul alamin liturabi maqdamihil fida' wa sayyidatina Fatimah az-Zahra wa maulatina Khadijah al-Kubra wa jami'i ahli baitin nubuwah wa ma'dinir risalah wa anbiya'illahi wa rusulihi wa malaikatihi was siddiqin was syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah rabbil alamin. Kajian tafsir surah-surah pendek juz amma juz ke-30 dalam Al-Qur'an. Kita lanjutkan kembali teriring salam salawat senantiasa pada wasilah seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Baginda Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma ij'alna mimman ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kita sampai pada surah Al-Qari'ah, surat ke-101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul maulana al-aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, surah Al-Qari'ah surat ke-101 berisikan 11 ayat. Menurut Alamah Jawadi Amuli, ayat ini turun di kota suci Makkah, termasuk ayat Makkiyah, pendek dan berkenaan dengan mengingatkan umat akan hari akhir. Surah Al-Qari'ah sering terjemahkan sebagai hari kiamat. Hari kiamat ini sebetulnya disebut dengan banyak nama di dalam Al-Quran dan masing-masing itu punya keunikan, keistimewaan, kekhasan berdasarkan makna dari kata yang digunakan. Misalnya yang akan kita bahas sekarang Al-Qari'ah. Nanti ada lagi yang juga terjemahkan menjadi hari kiamat, yaitu Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah terjemahnya hari kiamat. Al-Qari'ah juga hari kiamat. Padahal kiamat sendiri itu bahasa Arab. Jadi Indonesia mengambil kata qiyamah, kiamat dari qiyamah yang adalah bahasa Arab. Jadi apa bedanya Al-Qari'ah dengan Al-Waqi'ah, dengan Al-Qiyamah, dengan Al-Haqqah? Apa bedanya? Secara umum semua diterjemahkan menjadi hari kiamat, hari kiamat, hari kiamat. Kenapa tidak disebut Al-Qiyamah? Walaupun ada ya dalam Yaumil Qiyamah, tapi kenapa ada sinonim itu? Tentu ada makna yang ingin disampaikan dan disitulah kajian Alamah Jawadi membuka kajian tafsir surah Al-Qari'ah ini.
Beberapa kekhasan tentang Al-Qari'ah ini, 11 ayat, surat pendek, berisi beberapa pengulangan, dan ada hal-hal yang kita perhatikan. Misalnya, yang pertama pengulangan Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Ada bahasan tentang pertama Al-Qari'ah yang diulang 3 kali. Al-Qari'ah, apakah itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal-Qari'ah? Kau tidak akan tahu apa itu Al-Qari'ah. Tahukah engkau apa hari kiamat itu? Hari kiamat, apakah hari kiamat? Tahukah engkau apa hari kiamat itu? Al-Quran tidak mengenal pengulangan yang tidak bermakna. Tidak ada redundancy. Dalam bahasa, misalnya ada pengulangan yang masuk dalam bahasan retorika. Misalnya para orator sering mengulang-ulang. Para pembicara, katakanlah kalau itu acara besar, pidato, orasi, politik, dan lain sebagainya, kadang mereka mengulang-ulang. Dan itu by design. Memang sengaja diulang-ulang. Kampanye politik dan sebagainya. Menurut saya terlalu rendah kalau kita menempatkan ayat Al-Quran yang teramat luhur dan agung ini mirip seperti pengulangan itu. Pengulangan yang tanpa makna, pengulangan yang untuk menarik perhatian, membuat mengingat. Menurut saya terlalu rendah kalau pengulangan itu tanpa makna. Jadi Al-Qari'ah, mal-Qari'ah itu bukan sebuah pengulangan retoris. Benar ada pertanyaan retoris yang sebetulnya tidak membutuhkan dijawab. Inilah yang membedakan antara adroka dan yudrika dalam Al-Quran. Adroka itu bentuk fi'il madhi, bentuk past tense. Sementara yudrika itu fi'il mudhari. Keduanya mungkin sama kalau diterjemahkan. Idrok itu pengetahuan yang berasal dari indra kita. Jadi wama adraka mal qari'ah. Kau tidak akan pernah tahu, tidak akan pernah dapat mengindra apa itu al-qari'ah. Nah, bedanya dengan yudrik, jadi ada adraka, ada yudrik. Misalnya di dalam surat Al-Ahzab yang yudrika, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Surat Al-Ahzab surat 33 ayat 63. Memang Alamah Jawadi melanjutkan kajian tafsir, kekhasan tafsir dari guru beliau Alamah Tobat-Tobai, melakukan pendekatan tafsir Al-Quran itu bil Quran, dengan ayat Al-Quran lagi. Al-Quran dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Itu kekhasan tafsir Ayatullah Alamah Tobat-Tobai dan Ayatullah Alamah Jawadi Amuli. Jadi kita ingin mengikuti pola itu. Tafsir Al-Quran bil Quran. Kata adroka misalnya perbedaannya dengan yudrika. Seperti dalam surat Al-Ahzab. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah. Lagi-lagi as-sa'ah itu diterjemahkan menjadi hari kebangkitan, hari kiamat. Yas'alunaka an-nasu 'anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Katakan ilmu tentang as-sa'ah itu ada pada Allah Ta'ala. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah engkau kalau hari kiamat itu mungkin sudah dekat waktunya. Itu kata yudrika yang digunakan. Atau dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 17 juga diulang kata yang sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah Ta'ala lah yang telah menurunkan Alkitab itu dengan kebenaran dan timbangan. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan tidakkah engkau ketahui bahwa hari kiamat itu sudah dekat. Atau dalam surat Abbasa wa Tawalla, surat ke-80 ayat 3.
Ada lagi digunakan, Alhamdulillah maksudnya, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Sementara kata adraka, seperti di dalam surah Al-Qari'ah ini, wa ma adraka, itu kurang lebih dalam Al-Quran dia disebut sebanyak 14 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. Atau itu surat Al-Haqqah, kemudian ada surat Yunus, ada surat Al-Muddathir, wa ma adraka ma saqar. Surat Al-Mursalat, wa ma adraka ma yaumul fasl, wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma sijjin, dalam berbagai surat Infitor, kemudian Mutaffifin, wa ma adraka ma illiyun, juga Mutaffifin, wa ma adraka ma tariq, surat At-Tariq, wa ma adraka ma al-aqabah, surat Al-Balad, wa ma adraka ma lailatul qadr, surat Al-Qadar, wa ma adraka ma al-qari'ah, wa ma adraka ma hiya, ma adraka mal hutamah. Nah, itu disebut 14 kali adraka. Beda adraka dengan yudrika. Kalau adraka, Allah Ta'ala kemudian jelaskan. Jadi al-qari'ah, mal qari'ah, dia tentu lebih luhur dari sekadar sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban yang nanti akan dijelaskan. Jadi masuk dalam unsur public speaking sebagai bagian, yaitu tadi kita sebut pembukaan dengan pertanyaan retoris. Tahukah ibu dan bapak apa yang dimaksudkan dengan ini, misalnya, untuk menarik perhatian. Nah, menurut saya Al-Quran jauh lebih luhur di atas itu semua. Kemudian Allah Ta'ala jawab, kalau menggunakan kata adroka yang 14 kali disebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kemudian jelaskan seperti Al-Qari'ah, apa itu? Dijelaskan, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Tapi kalau yudrika, Allah Ta'ala tidak jelaskan. Itu perbedaannya. Kalau adroka, Allah Ta'ala rinci. Kalau yudrika, tidak. Hanya misalnya seperti kata dalam surat yang tadi kita baca, yas'alunaka anis sa'ah. Mereka bertanya kepadamu tentang as-sa'ah, hari kiamat itu. Katakan, innama ilmuha indallah. Ilmunya di sisi Allah. Allah Ta'ala tidak jelaskan. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Kau tidak akan tahu kalau ternyata as-sa'ah itu dekat. Jadi hari kematian, hari kiamat, hari kebangkitan, tidak ada yang tahu kapan saatnya. Nah, sebelum lanjut, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Jadi lebih dari sekedar pertanyaan retoris, sekali lagi Al-Quran jauh lebih luhur, mulia, dan agung. Nah, kenapa ada perbedaan kata-kata yang menjelaskan tentang hari kiamat itu? Tadi kita pada kata adroka yang sebagian besarnya itu berhubungan dengan hari kiamat, kita akan menyebut hari kiamat disebut dengan banyak nama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-haqqah, semua dengan adroka ya. Wa ma adraka mal haqqah. Lalu wa ma adraka ma saqar, tentang neraka. Wa ma adraka ma yaumul fasl, juga merujuk kepada yaumil akhir. Wa ma adraka ma yaumuddin, juga sama. Hari ditunaikan segalanya, hari kebangkitan, hari agama. Lalu kemudian wa ma adraka ma tariq, wa ma adraka ma laqabah. Itu berkaitan dengan hari akhir dan yaumil kiamat. Nah, kenapa ada berbagai kata digunakan untuk hari kiamat? Kita bahas dari Al-Qari'ah. Kenapa Al-Qari'ah menjadi satu di antara nama kiamat? Ini yang menarik. Kata qara'a dalam bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'an, itu punya banyak makna. Satu di antaranya adalah undian atau pilihan. Ada yang disebut dengan al-qur'ah. Satu kaidah usul fikih, kalau menyelesaikan perkara dianggap buntu, bisa diselesaikan dengan al-qur'ah, dengan undian.
sebetulnya kata undian sekali lagi mungkin punya konotasi kurang pas di bahasa Indonesia, tapi memilih di antara yang ada. Satu di antara tiang Raudhah di Raudhatus Syarif di Masjid Nabawi itu ada yang disebut dengan tiang Al-Qur'ah. Ketika baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih, sekali lagi mohon maaf, kata undian itu terkesan mungkin tidak pas, tapi ini menurut satu riwayat kalau ada di antara baginda Nabi bepergian dan ada yang akan menemani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dipilih di antara para pendamping yang akan menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini satu di antara makna Qur'ah. Hubungannya dengan Al-Qari'ah, hari yang diambil dari hari-hari yang ada, hari pilihan, hari yang ditentukan. Qara'a syai' ikhtarahu bil Qur'ah. Saya ambil dari Kamus Al-Ma'ani, makna-makna Al-Qur'an. Mana-mana qara'a. Qara'a juga bermakna mengetuk pintu. Qara'a alal bab taraqahu. Tadi misalnya ada wa ma adraka ma tariq. Nanti kita bahas pada waktunya. Nah, qara'al bab itu artinya taraqahu. Jadi mengetuk pintu. Memang tidak ketahuan ya, harus dikaji lebih jauh, mengetuk lembut, mengetuk keras, yang jelas terdengar oleh yang bersangkutan di dalam. Nah, nanti atau misalnya qara'al jarasa itu membunyikan bel, membunyikan lonceng, maaf, dibunyikan teng teng atau kita ketuk pintu begitu. Nah, apa maknanya? Kalau lonceng mungkin hubungannya dengan lonceng hari kiamat itu tergantung tradisi kultur budaya. Tapi qiraah itu sebetulnya dia digoncangkan. Nanti ada hubungannya dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ibarat yang dihentakkan, yang dihempaskan lalu bertaburan kalau karpet misalnya ada debunya lalu dia digoncangkan begitu bertaburanlah debu-debunya. Nah, itu hari kiamat. Dia disebut Al-Qari'ah karena digoncangkan. Bergoncang, goncangan kecil saja tapi menggetarkan. Kecil dalam artian bagi debu misalnya, ibarat kita semua debu tapi digoncangkan kecil saja goyang itu semua. Nah, jadi seperti pintu yang diketuk, seperti bel atau lonceng yang didentangkan, dia tidak akan tenang, bergetar. Nah, itu makna qira'a. Makna qira'a juga menurut Al-Ma'ani ini. Makna qira'a juga itu artinya qara'a baba fulan talaba ma'rufahu sa'alahul ihsan. Mengharapkan kebaikannya, mengharapkan daripadanya ihsan. Jadi hari ketika manusia berharap, kalau kita menggunakan makna dari Al-Ma'ani ini, Al-Ma'ani artinya banyak makna. Qara'a Al-Qari'ah di situ yang semuanya disimpulkan menjadi hari kiamat. Satu adalah hari yang dipilih Tuhan. Yang kedua, hari digoncangkan, hari didentangkan. Lalu hari ketika kita akan berharap, semua itu akan berharap beroleh ihsan, beroleh ma'ruf, beroleh kebaikan. Yang diinginkan adalah kebaikan hari itu. Lalu qira'a juga bermakna penyesalan. Ya, mengapa kita berharap kebaikan? Karena pada saat digoncangkan itu, ya siapapun ketika mengetahui hari H itu adalah hari terakhirnya, muncul berbagai penyesalan. Yaumal hasrah, hari kerugian. Jadi qiraah juga bermakna an-nadam, penyesalan. Ya, hari kiamat, hari penyesalan. Yang beramal soleh menyesal karena tidak memanfaatkan waktu lebih baik. Yang beramal salah juga menyesal. Jadi itu hari penyesalan. Lalu qiraah juga bermakna atahu faj'atan, mendatangi seseorang tiba-tiba. Jadi hari kiamat juga adalah hari yang datang
tiba-tiba tidak ada seorang pun kadzdzabal muaqqitun, berdustalah orang yang menentukan waktu. Tidak ada seorang pun yang dapat menentukan waktunya kapan. Hari kiamat akan datang setahun lagi, 2 tahun lagi, 10 tahun lagi, tidak ada. Kalau ada yang tahu, tidak ada itu visi ini, visi itu. Visi Indonesia Emas 2045, visi Saudi 2030, tidak ada. Karena ya kalau sudah ada ditentukan ya. Jadi atahu fajatan, mendatangi seseorang tiba-tiba. Ini kekayaan makna, al-ma'ani dari qiraah, dari al-qari'ah, yang semuanya disimpulkan kemudian menjadi satu kata diterjemahkan hari kiamat. Padahal sekali lagi kiamat bahasa Arab, qari'ah juga bahasa Arab. Nah, qari'ah bermakna hari yang dipilih, qari'ah bermakna goncangan, qari'ah bermakna dentangan, qari'ah bermakna harapan kebaikan, qari'ah bermakna penyesalan, qari'ah bermakna kedatangan yang tiba-tiba. Kematian itu yang sering disebut sebagai kiamat sugro, itu juga disebut yaumil faza'il akbar, hari keterkejutan yang besar. Jadi tiba-tiba datang, mendadak, tiba-tiba. Qara'ahu bil haqqi itu artinya romahu. Qara'ah juga bermakna melemparkan. Jadi ya kalau sesuatu digoncangkan, didentangkan, seperti dilemparkan, dihempaskan. Ini lambang perwujudan dari makna qari'ah itu. Jadi banyak sekali makna qari'ah itu, sebetulnya masih banyak lagi. Saya sementara cukupkan. Dan semuanya berkenaan dengan yang bisa disimpulkan dengan satu kata menjadi hari kiamat. Misalnya di antara makna-makna lainnya itu ada hari dikosongkan. Itu juga bisa dihubungkan dengan hari kiamat. Semua dikosongkan, dibersihkan. Misalnya dalam al-ma'ani ini, qari'atis sahah, halaman itu diqari'ahkan, itu artinya dikosongkan. Ya khalat minazuwar, dikosongkan dari para peziarah, dibersihkan. Nah, ini makna yang sangat kaya dari satu kata al-qari'ah. Ini juga memasukkan, saya pernah sampaikan juga beberapa kata yang punya makna lebih, yang punya al-ma'ani kepada tim penerjemah dari Kementerian Agama. Saya sampaikan agar kata yang punya banyak makna itu tetap dibiarkan saja berbahasa Arab dan ditulis miring. Tidak boleh memilih satu kata di antara makna-makna yang ada itu, karena mungkin akan mengurangi kekhasan Al-Quran. Sekali lagi, kiamah bisa disebut dengan banyak kata. Allah Ta'ala memilih Al-Qari'ah, Al-Haqqah, At-Tariq, dan seterusnya. Dan ternyata makna Al-Qari'ah ini banyak. Tadi ya, hari dikosongkan, hari digoncangkan, hari penyesalan, hari harapan kebaikan. Luas makna Al-Qari'ah ini. Karena itulah mal Qari'ah. Apakah itu Al-Qari'ah? Ini makna berikutnya nih. Misalnya, ya tadinya saya mau cukupkan, tapi bagaimana, memang indah ya. Misalnya ada juga makna dari Qari'ah itu adalah misalnya qarra'al waladal kasula. Itu artinya annafahu lamahu. Kalau ada seseorang, mungkin orang tua atau siapapun yang kemudian mengqarra'a anak yang malas, itu menggunakan kata qarra'a. Itu artinya apa? Annafahu, dia diberi sanksi, dia diberi, sebetulnya agak kurang enak saya menerjemahkan kata, karena kata unfun itu kadang terjemahkan juga menjadi sesuatu yang violent gitu. Qarra'al waladal kasula, itu anak yang malas-malas itu dapat sanksi, dan sanksinya ini sanksi fisik, atau kadang kalau dia annafahu itu berhubungan dengan kekerasan. Jadi dia disanksi dengan keras oleh orang lain, mungkin orang tuanya, atau lamahu, dikecam. Jadi hari pembalasan, hari pengecaman, itu semua disimpulkan dalam Al-Qari'ah. Lalu mal Qari'ah, diulang. Nah, setiap pengulangan ini menunjukkan
signifikansi atau multi. Jadi bukan perulangan tapi penegasan intensitas agar kita mengingat Al-Qari'ah ini. Banyak hal yang akan menggoncangkan kita. Nah, bahasan awal Al-Qari'ah kita kaji dari sisi bahasa seperti kekhasan dalam kajian-kajian Daqaiqul Quran. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allamah Jawadi memulai bahasan Al-Qari'ah ini dengan menampilkan sebaliknya. Yang saya maksud begini, saudara, rahimakumullah. Setiap kalimat, setiap teks itu bisa punya wujuh, bisa punya banyak wajah, bisa punya banyak makna. Ada yang disebut mafhum, yang dipahaminya itu muwafaqah, yang selaras dengan maksud dan isi teks. Ada juga yang disebut dengan mafhum mukhalafah, yang berkebalikan dengan isi teks. Contoh misalnya yang diambil, yang berkeselarasan itu misalnya, aku ingin pergi ke, katakanlah ke pasar. Mafhum muwafaqahnya adalah dia ingin pergi ke pasar. Mafhum mukhalafahnya adalah dia tidak ingin pergi ke tempat yang lainnya. Nah, ini mafhum mukhalafah. Pemahaman terbalik. Pemahaman yang berlawanan, yang bertentangan. Jadi satu teks, satu kalimat dalam ayat Al-Quran, kemudian satu kalimat atau satu ayat, bisa kita ambil mafhum muwafaqah yang selaras sesuai, ini pun layer maknanya banyak, ya, tingkatan maknanya dalam. Bisa kita ambil pula mafhum mukhalafahnya, makna yang sebaliknya. Nah, Allamah Jawadi memulai dengan mafhum mukhalafah. Dan ini menyimpulkan seluruh makna Al-Qari'ah yang saya sampaikan melalui pembahasan kata dari Kamus Al-Ma'ani. Bagi beliau, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-Qari'ah, kemudian Mal-Qari'ah, itu beliau mulai dengan menceritakan orang-orang, terutama tokoh-tokoh yang melawan keilahian atau pesan-pesan ilahiyah yang disampaikan para nabi. Misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal qasitun fakanu li jahannam hattaba. Adapun orang-orang yang qasitun, yang melanggar, yang melampaui batas, surat Jin ayat 15, mereka itu akan menjadi kayu bakar neraka. Atau misalnya waquduhan nasu wal hijarah, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 24. Orang-orang kafir, ya, itu menjadi bahan bakar neraka. Neraka itu bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Dan itu merujuk misalnya dalam surat Ali Imran ayat 10 dan 11 pada elit dari keluarga besar Ali Fir'aun. Kadabi Ali Fir'aun. Nah, itulah yang akan menjadi bahan bakar neraka. Nah, yang menarik, Allamah Jawadi itu menghubungkannya dengan sifat ahli surga. Jadi ini mafhum mukhalafah. Beliau memulai pembahasan Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah itu dengan mafhum mukhalafah. Misalnya, ini dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 102. Ini mengisahkan tentang ahli atau penghuni surga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Orang-orang yang ada ketetapan baik bagi mereka, sudah berlaku ketetapan baik bagi mereka dari kami. Sabaqat lahum minnal husna, sudah tetap kebaikan dari kami untuk mereka.
Ulaika anha mubadun. Mereka itu dijauhkan dari nyah. Nyahnya ini kembali pada ayat sebelumnya yang mengisahkan tentang neraka. Orang-orang kafir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kalau saya baca dari ayat sebelumnya, mengisahkan tentang orang-orang kafir, lahum fiha zafirun. Orang-orang kafir itu merintih dalam api neraka. Wahum fiha la yasma'un, tapi tidak saling mendengar. Tidak mendengar rintihan, ya. Mereka tidak bisa mendengar, la yasma'un. Nah, kemudian Allah Ta'ala kisahkan orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang sudah tetap kebaikan bagi mereka dari kami, ulaika anha mubadun, mereka dijauhkan dari siksa neraka itu, siksa api itu. Lalu la yasma'una hasisaha. Mereka tidak mendengar bahkan sedikit pun suara, misalnya ya, suara sesuatu yang dibakar itu mengeluarkan bunyi. Nah, itu disebut hasis. Krrrt atau ada nah, sesuatu yang dibakar. Kita kalau menggrill ya, misalnya membakar, nanti ada bunyi yang dibakar itu. Nah, di surga itu mereka tidak akan mendengar sedikit pun suara api neraka itu. Apa kita sebutnya ya, suara bakaran itu. Bahasa Arab menyebutnya hasis. Dalam surat Anbiya ini, orang-orang bertakwa itu la yasma'una hasisaha. Tidak akan mendengar bahkan desisan. Desis mungkin kita dari kata hasis. Desisan suara bakaran api neraka itu. Wahum fi mashtahat anfusum khalidun. Dan mereka pada apa yang mereka inginkan kekal di dalamnya. Mengapa? Ini menariknya, saudara. Dan hubungannya dengan Al-Qari'ah dan seterusnya. Karena di surga tidak ada seluruh yang dinisbatkan kepada Al-Qari'ah itu. Jadi seakan-akan Alamah Jawadi memulai tafsir bahasan Al-Qari'ah ini dengan mafhum mukhalafah untuk menunjukkan sesungguhnya Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah itu hanya terjadi kepada orang yang jiwanya tidak tenang. Hanya orang yang belum sampai pada ala bidzikrillah tatmainnul qulub atau ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Karena orang yang bertakwa itu tidak akan merasakan seluruh yang dirasakan itu. Penyesalan, kemudian digoncangkan. Dia tenang dalam artian dia percaya iman bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tentu dalam perspektif yang lain setiap orang itu dalam riwayat dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam juga akan selalu merasakan kerugian. Tapi Alamah Jawadi misalnya memulai membahasnya dengan bagaimana sebetulnya di surga orang diberikan ketenangan. Bahkan suara desisan bakaran api pun tidak terdengar di surga itu. Karena satu di antara hal yang mengganggu manusia dalam tanda petik, mengganggu ini dalam artian kenikmatan menjadi berkurang, adalah kalau melihat ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang sedang mereka nikmati itu. Contoh, pilihan kata dari saya mengganggu mungkin terlalu ofensif, tapi seperti ketika hajatan, suasana sukacita, tiba-tiba ada yang jatuh sakit, berubah itu suasana, ya, yang tadinya tenang dan lain sebagainya. Dalam riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ma ra'aitu ni'matan mawfuratan illa bijanibi haqqun mudayya. Aku tidak pernah melihat nikmat melimpah ruah kecuali di sampingnya ada hak orang yang tidak ditunaikan. Jadi kalau ada orang punya kebun berhektar-hektar mengambil keuntungan daripadanya, pasti itu orang sekitar ada hak yang tidak ditunaikan, tidak diberikan. Nah, seseorang itu ya kita makan. Saya pernah bersama Allahyarham ayahanda. Waktu itu kami berada di luar negeri, lalu kami masuk satu restoran, makan, dan kami makan di
kaca restoran itu tembus pandang. Kami makan, menikmati, kemudian kami melihat ada yang ya katakanlah mungkin dalam bahasa sekarang homeless, tunawisma dan sebagainya. Kami saling berpandangan, aliran Bapak juga, dan seketika ya kenikmatan menikmati hidangan itu kemudian kita cukupkan dan kita selesaikan, lalu kita beranjak dari restoran itu dan mengambil lagi untuk kemudian memberikan kepada yang kita lihat itu. Jadi kalau mengetahui ada yang menderita, ya tentu berubah itu perasaan. Seperti sekarang apa yang terjadi pada saudara kita di Palestina, saudara kita yang teraniaya. Saya menikmati secangkir teh hangat ini. Lalu mengingat saudara kita di Sumatera yang sedang bergelut dengan air bersih dan sebagainya, tentu kadar kenikmatan itu pemaknaannya bisa berubah. Nah, orang yang memperoleh kenikmatan di surga itu la yasma'una hasisah. Bahkan suara bakarannya saja tidak dengar. Karena kalau dengar, ya katakanlah nikmat surgawinya itu. Bahkan mungkin mereka merasa kayaknya di sini tidak ada yang menderita, tidak ada yang susah. Jadi ya merasa yaitu kenikmatan surgawi. Nah, Alamah Jawadi memulai dari itu untuk mengatakan orang-orang yang bertakwa tidak akan merasakan al-qari'ah itu dalam artian mereka ada yang menarik lagi sebelum saya lanjut. Dalam surat Ar-Ra'du ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta balillahil amru jami'a. Seandainya, sekiranya ada bacaan, ada kitab yang dengan kitab itu akan suyirat bihil jibal, diperjalankan jibal-jibal bubukitan, wa qutti'at bihil ardu, dan dibelah bumi, digoncangkan bumi, au kullima bihil mauta, atau membuat orang yang sudah meninggal dunia dapat berbicara, balillahil amru jami'a, perkara itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Tidakkah orang-orang yang beriman itu meyakini, mengetahui bahwa seandainya Allah Ta'ala kehendaki manusia semua itu beriman, dapat petunjuk, lahadan nasa jami'a, Allah Ta'ala akan berikan pada mereka petunjuk semuanya. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'atun. Dan tidak henti-hentinya orang kafir itu ditimpa qari'ah akibat perbuatan mereka sendiri. Terjemahan itu akan mengatakan, kan tidak mungkin, bagaimana mungkin tidak henti-hentinya orang kafir itu ditimpa hari kiamat. Tidak. Kiamat sekali yang kubro. Jadi apa makna qari'ah di sini? Terjemah Indonesia memilih kata bencana. Ya, karena sebelumnya itu ada kata tusibuhum. Tusibu itu dekat dengan musibah. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun yang terjadi karena musibah menimpamu itu akibat perbuatan tanganmu sendiri. Nah, jadi padahal yang digunakan kata qari'ah, ya. Terjemahan memilih kata orang kafir dan tienti diberi bencana. Bencana yang dimaksud dengan keseluruhan al-ma'ani tadi, digoncangkan, penyesalan, dibersihkan, disanksi, dan seterusnya, ya, dilemparkan, dihempaskan. Orang-orang kafir itu ternyata demikian, akan menimpa mereka qari'ah. Lanjutan ayatnya, au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Atau
Tidak henti-hentinya mereka ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa qari'ah karena perbuatan mereka sendiri. Sampai bencana itu terjadi dekat dengan tempat mereka. Sampai datangnya janji Allah Subhanahu wa taala. Au tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Sampai datang janji Allah, sesungguhnya Allah taala tidak akan menyalahi janji. Jadi Al-Qari'ah yang digunakan dalam ayat surat Ar-Ra'd surat 13 ayat 31 ini juga ditimpakan kepada orang-orang kafir. Nah, sedangkan orang yang beriman itu berada dalam ketenangan. Kalau disebutkan mungkin perumpamaannya itu ibarat punya sesuatu yang berat. Misalnya begini. Jadi kalau sesuatu dihempaskan, digoncangkan, dia terbang, dia dilemparkan, berterbangan, bertaburan. Tapi kalau dia punya jangkar yang kuat, jangkar yang berat, ya dia tetap berada pada tempatnya. Di sini Allamah Jawadi misalnya memaknai melalui ayat dalam surat Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami ya Rasulullah akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Nah, sesuatu yang berat ini itu akan menghunjam bumi, yang tidak akan terbang ya kalau ada goncangan, ada berbagai makna qari'ah tadi. Kalau ada jangkar, sesuatu yang berat ya dia tetap menghunjam. Itulah qaulan thaqila. Itulah juga makna misalnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wasiatkan kita semua, titipkan kita semua dengan at-thaqalain, dengan dua pusaka yang teramat berat. Bukan hanya berat nilainya, berat bobotnya, berat maknanya, berat amanatnya, berat pertanggungjawabannya, tapi juga berat dalam artian itu yang akan membuat kita menghunjam ketika berbagai goncangan ini, kita tetap kokoh, teguh, tenang, mutmain dengan berbagai peristiwa itu. Nah, itu yang menarik karena dihubungkan Al-Qari'ah dengan mafhum mukhalafah dari ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, nanti ada hubungannya juga dengan ayat-ayat selanjutnya yang mengatakan misalnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa amma man thaqulat, dan barang siapa yang berat. Kan ini belum hari pengadilan ya, jadi belum ditimbang. Tapi sudah sebut man thaqulat, barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, fahuwa fi 'isyatin radiyah, maka ia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Ini peristiwa setelah Al-Qari'ah itu atau bersamaan ketika terjadi Al-Qari'ah itu, ini yang akan kita bahas insya Allah pada waktu-waktu yang akan datang. Termasuk mengapa ayat Al-Quran misalnya menggunakan kata mawazin, yang artinya timbangan-timbangan. Bukankah setiap orang dengan satu timbangan, dengan mizannya? Kalau satu mizan, kalau banyak mawazin. Dan fa'amman, barang siapa seseorang, dia yang thaqulat mawazinuhu, yang berat timbangannya. Bukan timbangannya, tapi timbangan-timbangannya. Mawazin, sekali lagi jamak dari mizan. Mengapa digunakan kata jamak? Berarti, artinya kita ini tidak hanya punya satu timbangan. Kita punya banyak timbangan. Mawazin. Setiap di antara kita itu diadilinya ternyata dalam timbangan itu bukan sekali, tapi ada mawazin. Nah, apa arti mawazin? Mengapa dihubungkannya dengan thaqulat, sesuatu yang thaqil? Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih selalu atas perhatian saudara dalam kajian kita ini. Teriring doa untuk para guru, terkhusus guru-guru yang mengajarkan kita kitab suci, mendekatkan kita pada
dua wasiat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih pada seluruh kru yang menghadirkan ini untuk kita semua. Bagi kedua orang tua almarhumin, bagi saudara kita di Palestina yang ditimpa musibah di berbagai tempat termasuk yang di Sumatera, kita antarkan umul kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين وعجل في ظهور مولانا وصحبه الزمان والحمد لله رب العالمين والعفو منكم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.